Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel aku, Talasi Rukaya Yasmin. Sebenarnya ini adalah channel pertama aku sih. Aku bikin channel ini karena banyak yang mau ngeliat tutorial aku untuk ngilangin jerawat. Nah, aku mau cerita dulu. Sebenarnya itu aku dulu tuh banyak banget jerawatnya. Aku udah ke dokter A, dokter B, dokter C, dokter D, aduh pokoknya udah banyak banget dokter yang udah aku kunjungin. Sampai akhirnya aku nemu, tapi kendalanya aku harus minum obat terus menerus dan aku juga harus pakai krim jerawat terus menerus. Sedangkan entah kenapa mukaku jadi kusem. Ntar aku kasih fotonya ya di sini mungkin. Nah, akhirnya pas mau KKN, karena aku di Undip Semarang dan kebetulan krimnya itu udah aku males pakai, kan bikin muka kusem banget. Akhirnya aku nyari-nyari produk yang bagus untuk kulit dan akhirnya aku nemu. Semoga tips ini juga berfungsi buat kalian. Nah, tips ini juga bisa untuk ngilangin jerawat, karena kalau misalkan pakai dokter itu dia tuh pasti bikin ketergantungan gitu di kulit. Nah, kulit kamu tuh kalau nggak pakai krim pasti bakalan jerawatan terus, karena ternyata di krim dokter itu mengandung steroid. Nah, itu zat yang bikin jerawat kamu bakal tumbuh terus. Makanya kenapa kalau misalkan ada pasien dokter kulit yang datang dan mereka tuh selalu terus-menerus datang ke dokter itu walaupun udah sembuh, karena ada steroidnya seperti itu, jadi bikin ketergantungan. Nah, jadi kali ini aku bakal ngasih tahu kamu tips-tips untuk menghilangkan jerawat dan bekasnya, dan juga supaya tidak ketergantungan sama dokter kulit yang udah kalian pakai. Nah, aku ngambil tips ini dari 10 tips Korean skincare, tapi aku cuman pakai sekitar 9. Nah, tapi ini tuh bagus banget ternyata dampaknya sama kulitku. Dan yang paling bagus lagi, karena aku ini pakai produk dari Kojisan. Ini bukan endorse ya, bukan endorse ataupun aku dibayar, enggak, bukan. Karena aku merasakan sendiri dan teman-temanku yang aku bilangin juga pada ikutan akhirnya. Nah, oleh karena itu aku pengen bagi tips sama kalian. Untuk Kojisannya nanti aku bakalan review di beda channel karena cara pemakaiannya itu beda. Jadi kalau misalkan kamu makainya nggak sesuai tips dari aku, kamu nggak bakal ngerasain efeknya dari Kojisan itu. Oke, sekarang kita mulai. Nah, yang pertama, bersihin muka kamu, baik itu bangun tidur ataupun mau tidur, dengan Viva. Nah, susu pembersih sebenarnya terserah kamu aja sih, mau Viva, mau Viva, mau Wardah atau yang lain, terserah. Yang penting kamu harus jaga kebersihan muka. Pertama, pembersihnya dengan Viva. Dan yang kedua, setelah dibasuh dengan Viva, kamu harus pakai micellar water. Nah, nanti mungkin aku kasih harganya dan gambarnya di pojok kanan atas. Setelah pakai susu pembersih, kamu pakai ini wajib. Sebenarnya nggak diwajibin sih, karena entah kenapa kalau misalkan pakai susu pembersih itu masih ada residu-residunya gitu loh yang nempel. Oleh karena itu aku sih lebih suka pakai ini. Selain itu dia melembabkan kulit juga, walaupun nantinya juga kulit muka yang dicuci. Terus ini adalah steps yang ketiga, pakai Kojisan. Aku suka banget sama sabun ini. Kenapa? Karena bikin kulitku tuh hilang jerawatnya bener-bener, yang tadinya ke dokter sana, dokter sini, harus ketergantungan minum obat, ketergantungan krim. Tapi gara-gara ini, nanti aku kasih review sendiri. Oke. Dan kemudian, aku juga pakai serangkaian produk Kojisan yang
Ini adalah tonernya. Tonernya itu kalau aku fungsinya kalau misalkan lagi ada jerawat kayak gini nih, aku kompres pakai ini, dan alhamdulillah kalau 3 hari aku rutin ngompres itu tuh bisa kecil. Nah ini tuh aku jerawatan kalau misalkan mau mens aja, dan kalau misalkan aku pakai rangkaian yang tadi, aku bakalan hilang. Maksudnya jerawatnya tuh bakalan hilang dengan sendirinya dengan aku pakai rangkaian aku. Nah ini yang keempat ya. Nah setelah aku pakai ini, aku pakai ini. Ini adalah serum yang untuk menghilangkan bekas jerawat, dan teksturnya juga ngeresep gitu, jadi nggak lengket lah. Nah nanti aku taruh di pojok kanan atas. Terus ini steps yang ke-5. Nah abis itu steps yang ke-6 aku pakai krim dari Kojisan juga. Ini bagus banget buat ngilangin jerawat sama bekas jerawat juga. Jadi kalau kau pakai ini dan ini tuh hasilnya bakal maksimal. Terus ya, kalau misalkan pagi hari kalian wajib banget tuh pakai ini SPF, karena supaya menjaga kulit kalian itu nggak terpapar sinar matahari langsung, nggak bikin kulit jelek lah, bukan jelek juga sih, hitam tuh. Nah aku biasanya tuh pakai Skin Aqua, tapi karena aku penasaran katanya Cetaphil tuh bagus, ternyata biasa-biasa aja dan bikin kulit jadi berminyak gitu loh. Maafkan. Jadi aku rekomendasiin kalau misalkan kalian mau beli SPF itu Skin Aqua. Ntar aku kasih di pojok kanan atas. Nah kalau misalkan malam hari tentu kalian gak usah pakai ini, karena ini dipakai untuk pagi hari aja. Nah di sela-sela tips yang lain kamu butuh ini, bukan di sela-sela tips yang lain juga sih, maksudnya sebenarnya kalau misalkan jerawat kamu udah kempes ya, ini nuts untuk jerawat yang udah kempes. Jadi seminggu sekali setelah kamu pakai sabun, kamu harus pakai scrub buat ngilangin sel-sel kulit mati yang ada di muka kamu. Nah kenapa orang Korea mukanya pada alus-alus? Karena mereka menggunakan 10 tips skincare yang aku kasih tahu ini. Tapi mereka tuh pakai yang namanya essence. Cuman di sini aku nggak naruhin essence ya. Nah, setelah itu jangan lupa juga seminggu sekali, kalau misalkan gak ada waktu sebulan sekali juga boleh, aku pakai masker Kefir. Nah ini tuh masker dari mantannya pacar kakakku dulu. Jadi dia tuh bikin peternakan domba, dan ini bener-bener asli dari dombanya dia. Hasilnya bagus banget. Nanti aku juga bakalan kasih review selama 2 minggu aku pakai itu gimana, dan dia bikin muka cerah gitu. Ya aku harap tips ini berguna untuk kalian yang jerawatan dan udah desperate banget ke dokter berkali-kali itu nggak mempan. Dan untuk kalian yang belum ke dokter, ini tips bagus banget. Daripada kalian ke dokter bakal memperparah jerawat kalian. Sebenarnya nggak memperparah juga, steroidnya yang memperparah sih. Tapi aku berharap banget ini tips tuh bisa berguna gitu loh. Kalian bisa ngegunain ini, coba ya sebulan. Kalau misalkan ada perubahan tolong komen di bawah ini, dan kalau misalkan gak ada perubahan, dari 9 produk yang tadi itu ada berapa yang kamu ganti dengan produk lainnya yang menurut kamu bagus. Jadi kita saling sharing ya di komen bawah ini. Oke, semoga bermanfaat, dan semuanya itu butuh ketelatenan. Kalau misalkan kamu pengennya cepet, seminggu jadi,
seminggu jerawat kamu hilang. Itu tuh impossible. Yang instan itu nggak baik. Kenapa? Karena aku pernah nyobain itu. Pernah nyobain pemutih wajah dari dokter, dan akhirnya jerawat aku malah tambah parah. Dan itu tuh instan banget emang hasilnya. Aku lihat mukaku jadi tambah bersih, tambah putih. Setelah aku lepas, wah jerawatnya banyak banget. Oke, aku harap kalian senang dengan apa yang aku sharing, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tunggu review aku tentang Kojisan, gimana cara pemakaian yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe.